Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali sama Pagi Indonesia, pemirsa. Di Lantas Polda Metro Jaya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh instansi terkait adanya wacana pengaturan jam kerja di DKI Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya menyebut pihak terkait telah menyepakati pengaturan jam masuk kerja di DKI Jakarta. Tinggal menunggu aturan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita laksanakan koordinasi, kemarin juga kita laksanakan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait sebagai pemegang pemangku kepentingan, baik itu dari Menpan, Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Menteri Pendidikan, dari DPRD daerah, dari Provinsi Jakarta itu sendiri, dan beberapa asosiasi yang ada, baik itu dari Apindo, terus pengusaha-pengusaha angkutan. Ini sudah kita lakukan rapat, dengan hasilnya mereka menyepakati dan masih akan kita godok kembali untuk pelaksananya mulainya kapan. Kita nanti masih menunggu dari pemerintah daerah untuk melakukan rapat FGD yang lebih detail lagi. Dan mudah-mudahan karena wacana ini adalah usaha kita bersama sebetulnya. Kegiatannya adalah kegiatan yang harus kita lakukan bersama-sama, bagaimana kemacetan di Jakarta betul-betul bisa kita atasi. Kenapa ada pembagian waktu dan kami sampaikan adalah untuk menghindari keberangkatan masyarakat yang akan menuju Jakarta. Pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menyampaikan protes soal pengaturan jam kerja baru yang diusulkan Polda Metro Jaya. Pengaturan jam kerja tersebut dapat membuat jam kerja kantoran di Jakarta diundur lebih siang. Menurut Apindo, perusahaan akan menerapkan waktu atau jam kerja bagi karyawannya sesuai dengan kebutuhan operasional dari masing-masing perusahaan. Kemudian pertanyaan besarnya, seperti apa sebenarnya sikap dari Apindo dan apakah kebijakan ini tepat bagi solusi mencegah kemacetan di Jakarta? Sudah tergabung bersama dengan kami, Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, Bapak Nur Jaman. Pak Nur Jaman, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Iya, salam sehat juga, Pak. Poin utama dari protesnya Apindo ini, apa yang menjadi concern utama, Pak? Gini, sejak awal kami bukan protes. Pada prinsipnya kami setuju adanya pengaturan dalam rangka untuk menghindari atau mencairkan tingkat kemacetan di DKI Jakarta yang secara terus terang bahwa Apindo juga atau para pengusaha DKI Jakarta sudah gerah dengan kemacetan, karena hal tersebut juga tentu akan mengurangi produktivitas kerja. Nah, sejalan dengan tujuan daripada Bapak Dirlantas untuk mengurangi kemacetan tersebut dengan merubah jam kerja. Nah, ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Kalau merubah jam kerja itu, kami rasanya tidak keberatan asal tidak mengurangi jam kerja yang sebenarnya. Kenapa? Jam kerja sebenarnya kan satu hari bisa 7 jam atau 8 jam kerja. Kalau dirubah lebih siang lagi, misalnya biasa kami sekarang sudah merubah sebenarnya dari sejak awal merubah mulai jam 9. Sudah banyak para pengusaha di Jakarta merubah jam kerja mulai jam 9. Nah, pulang jam 5 itu juga terjadi penumpukan di pagi hari dan di sore hari. Sekarang kalau ditarik lagi ke jam 10 atau jam 11 mulai jam masuknya, itu akan terjadi pulang lebih malam lagi. Pertanyaannya, apakah sudah siap Pemda DKI Jakarta atau daerah penyangga untuk memfasilitasi transportasinya? Kenapa demikian? Karena yang bekerja di DKI Jakarta itu adalah hampir 70%, 60-70% itu daerah penyangga. Dari Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, dan bahkan dari Karawang juga. Nah, kalau jam kerja dinaikkan lebih siang lagi, pulangnya jam berapa lagi sampai malamnya? Nah, kekhawatiran yang kedua ada tingkat keamanannya seperti apa? Apakah ada jaminan dari pihak kepolisian atau dari pihak keamanan untuk menjamin tingkat keamanannya kalau pulangnya lebih malam lagi? Ini juga agak kekhawatiran. Lalu tingkat kesehatan karyawan akan seperti apa kalau pulang lebih malam? Nah, ini yang menjadi concern kami. Apabila jam kerja ditarik lebih siang lagi akan mengurangi jam kerja ini, yang sangat tidak setuju kalau mengurangi jam kerjanya. Tapi kalau tidak mengurangi jam kerja itu mesti lihat sektor mana saja yang bisa ditarik untuk merubah jam kerjanya. Tapi justru tidak semua sektor usaha bisa dirubah jam kerjanya. Karena di manufaktur itu sudah kita melakukan jam kerja 3 shift.
Nah, artinya kita sudah mengatur lebih awal. Nah, tingkat kemacetan itu tidak hanya dominasi oleh pekerja di Jakarta, tapi bisa dilihat ya setiap hari apakah semua pekerja khusus di sektor swasta yang bisa mempengaruhi tersebut. Saya yakin enggak itu juga ya. Ada yang belanjanya mau ke pasar Tanah Abang atau malah yang lain sebagainya, itu cuma diatur sedemikian rupa gitu kan. Nah, ini yang menjadi konsen kami apabila jam kerja dirubah. Satu, mesti diperhatikan tingkat fasilitas transportasinya siap juga, Baik. keamanannya. Oke. Namun demikian juga, saya yakin sekali lagi tidak bisa semua sektor dirubah. Nah, pada kesempatan pertama waktu kita ketemu dengan Pak Dirlantas di Polda Metro Jaya, kami sampaikan bahwa tidak bisa semua sektor, tapi mungkin Oke. sektor-sektor lain yang bisa ditarik lebih siang, mungkin sektor pendidikan. Itu apakah mungkin di besok siang atau Oke, ASN, Pak Nurjaman, ya ASN bisa kita lebih siang lagi gitu Pak. kalau diajak bertemunya sudah berapa kali Pak dengan pihak terkait? Kami baru diajak ketemu di Polda 1 kali. Selanjutnya ada wacana untuk dibahas di Pemda DKI Jakarta, karena ini ranahnya Pemda DKI Jakarta. Sampai saat ini kami belum ada pertemuan lagi untuk membahas mekanisme atau hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan rencana tersebut. Sampai saat ini belum ada lagi pertemuan. Pertemuan itu baru dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Polda Metro Jaya di tempatnya Pak Dirlantas. Nah, selanjutnya pada saat itu ditentukan memang hadir dari Menaker, dari Menpan, dari Kemendagri, dari Polisi, dan semua sektor juga ada. Kami juga hadir di situ dan direncanakan untuk ada pertemuan di Pemda Jakarta, tapi sampai saat ini kami belum ada pertemuan kembali. Kami belum tahu ya. Kami belum ada pertemuan kembali. Nah, di pertemuan tersebut, apakah Apindo DKI Jakarta sudah menyampaikan concern-concern itu tadi? Kalau iya, apa tanggapan mereka? Karena kan berarti Apindo dilibatkan di sini. Nah, oke. Saat itu kami sampaikan, tapi pada saat itu disampaikan juga bahwa pengaturan jam kerja itu akan diserahkan kepada masing-masing perusahaan kalau yang bisa, ya. Kalau yang bisa diatur sedemikian rupa, silakan. Tapi tetap konsen kami tidak bisa mengurangi jam kerjanya. Kalau ikan mengurangi jam kerja, kami sampaikan itu akan mengurangi produktivitas. Kalau mengurangi produktivitas tentunya akan menghambat pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Ini konsen kami juga, karena kami juga berarti sudah disampaikan ya Pak Nurjaman. Kalau begitu tanggapan Polda Metro Jaya bagaimana? Kenapa kok usulan ini masih juga akhirnya akan disahkan begitu? Akan dibahas dulu di Provinsi DKI Jakarta. Tapi sampai saat ini kami belum tahu seperti apa pembahasannya, karena kami sampai saat ini kami juga belum ada pembicaraan lagi dengan kami, ya. Baik, usulan dari Apindo sendiri bagaimana terkait dengan jam kerja ataupun kemacetan di DKI Jakarta? Kalau memang ada banyak sekali concern-concern yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurjaman. Ya, konsen kami bahwa coba dipilah lagi, dibahas dulu, karena yang tahu kan kami di dunia usaha mana yang bisa kira-kira bisa untuk masuk kepada zona untuk merubah jam kerja tersebut, bukan mengurangi ya, mengubah jam kerja, dimungkinkan untuk merubah jam kerja. Nah, kalau sektor usaha kami sampaikan, Pak, kami udah mulai saat ini mau masuk jam 9, ya, jam 9. Tapi mungkin kalau ada hal-hal lain dibahas dalam satu pertemuan tersebut, dari berbagai sektor kita hadir di situ, bagaimana siapa saja, sektor mana saja yang kira-kira bisa masuk pada sektor tersebut. Nah, kekhawatiran kami sampaikan juga bahwa kalau kami merubah jam kerja sehingga mengurangi produktivitas kerja, itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Celaka lagi kalau kita ambruk lagi pertumbuhan ekonominya DKI Jakarta. Gitu. Oke, Tetap kalau di Jakarta akan menyampaikan hal-hal tersebut apabila di satu saat nanti ya ada pertemuan lagi. Ya, kami menunggu ini pertemuan sebenarnya menunggu hasil realisasi dari pertemuan di Dirlantas waktu saat itu. Baik. Sampai saat ini kami belum ada pertemuan kembali dengan kami. Nah, kalau pertemuan kembali kami akan sampaikan kira-kira sektor mana saja yang bisa masuk kepada atau kepada rencana wacana perubahan jam kerja. Dan pada prinsipnya kami setuju untuk bagaimana mencari solusi dalam rangka mengurai kemacetan di Jakarta. masih terbuka berarti Pak Nurjaman ya di sini ya untuk usulan itu. Oke, terakhir singkat saja Pak Nurjaman, kalau kita lihat berapa persen sih Pak, atau bisa terukurkah, tertakarkah sektor di Jakarta yang kiranya bisa diberlakukan untuk jam kerja yang lebih fleksibel di sini? Kalau tadi dikatakan bersama kan memang ini mempengaruhi produktivitas dan juga kesehatan dari para karyawan. Bisakah tertakar lebih banyak mana sektor usaha yang memang dengan jam fix yang sudah ada, atau ada beberapa sektor-sektor yang kiranya Apindo lihat bisa difleksibelkan untuk jam kerjanya? Betul.
tentunya akan lebih banyak yang tidak bisa dirubah jam kerjanya. Karena lebih banyak di manufaktur ya, di sektor jasa yang lainnya yang itu tidak bisa dirubah. Kenapa? Ini kan vicious circle ya, antara jasa dengan manufaktur itu akan selalu berhubungan. Kami tidak bisa produksi kalau barang tidak dikeluarkan ya. Orang pun Baik. tidak bisa berkirim barang kalau kami masih tutup kan begitu. Kami kirim barang kalau di tempat lainnya masih tutup nggak bisa dikirim juga. Artinya itu akan terjadi stuck hasil produksi kita, terus kami tidak bisa terkirim ke tempat lain atau tidak bisa terdeliver dengan yang lainnya karena kami masih tutup kebanyakan gitu. Ini tetap kendalanya masih banyak bahwa yang sampaikan bahwa tidak mungkin untuk seluruhnya, bahkan lebih banyak yang tidak mungkin ada perubahan ya jam kerja. Walaupun sebenarnya karena kemacetan ini kerugian di Jabodetabek itu mencapai 71,4 triliun per tahun loh Pak, kerugian ekonominya. Secara jujur pasti kami akuin juga. Kami juga merasa kerugian apabila ini terjadi. Saat ini pun juga kerugian bagi kami. Kami biasa kalau dalam kondisi baik-baik saja, jalan lancar. Baik. Itu pengiriman atau armada itu bisa jalan lebih cepat, bisa jalan 2 kali. Jadi butuh solusi yang lebih tepat mungkin ya, Betul. sepertinya ya. Masih ada dialog lagi yang harus dibicarakan baik dari Apindo, kemudian Polda Metro Jaya, Pemda DKI dan juga stakeholder terkait. Harus benar-benar dibicarakannya, harus benar-benar jangan asal membicarakan untuk wacana tersebut, Baik. tapi harus benar-benar dikaji dengan dari berbagai sektor. Dikaji dan juga dicoba terlebih dahulu. Terima kasih sudah dicatat. Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nur Jaman sudah memberikan informasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Terima kasih Bapak.